Halo kawan-kawan semua, terima kasih sudah mengklik video ini. Bersama saya Sastra, kita akan belajar salah satu cabang olahraga, yaitu olahraga catur gajah atau catur Cina atau siangki, di mana kita akan belajar strategi opening ya. Baik, opening yang akan kita pelajari di sini adalah opening kuda atau bukaan kuda, di mana biasanya bagi para yang baru belajar bermain siangki, biasanya bukan kuda dipakai untuk bertahan ya, atau dalam artian kita menggunakan biji hitam ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menyerang dengan menggunakan opening kuda? Ya, langsung saja saya akan tampilkan salah satu pertandingan di klub siangki.com. Di sini merah menggunakan opening kuda ya. Sebenarnya opening kuda ini sangat bagus ya, karena opening kuda untuk merah ini serangan kita itu belum terbaca ya. Jadi serangan kita mau ke kanan, ke kiri, atau ke tengah itu belum terbaca. Jadi kita bisa merubah serangan kita sesuai dengan respon dari lawan. Oke, langsung saja. Oke, yang pertama kuda 8 maju 7. Ya, kemudian karena kuda 8 maju 7, maka hitam akan merespon dengan ya pion 3 maju 1 untuk menahan pion di depan kuda agar kuda ini tidak langsung menyerang ya. Karena kalau pion ini bisa maju dengan cepat, merah akan mendapat keuntungan langkah ya, karena kuda ini sudah bisa langsung maju seperti itu. Oke, selanjutnya ya kuda 2 maju 3. Ya, di sini ada berbagai macam respon ya. Nah, di sini hitam merespon dengan pion 1 maju 1. Ya, kemudian merah melangkah pion 3 maju 1. Ya, karena di sini hitam mungkin akan berfokus menyerang ke sebelah kiri merah ya. Sebenarnya tadi kalau yang bagus itu sebenarnya tadi pion yang ini ya, pion 7 maju 1 ini bagus untuk menahan tempo dari merah ya. Nah, karena yang maju yang ini hitam pion 1, nah maka kita langsung memajukan pion di pion 3 ini. Pion 3 maju 1 di depan kuda untuk membuka langkah kuda. Ya, kemudian nah sudah terlihat arah serangannya, yaitu ke kiri merah, arah serangan hitam. Oke. Namun di sini masih aman karena di sini masih dijaga oleh merah, masih aman karena masih dijaga oleh cannon ya, cannon 8. Oke. Nah, kemudian direspon oleh merah dengan pion 9 maju 1. Ya. Nah, tujuannya di sini untuk menambah kekuatan di kiri ya, karena hitam ingin menyerang di sebelah sini. Ya, jadi nah tujuannya untuk menahan kuda ini biar tidak maju ke lajur 2 ya. Kuda di 1 biar tidak maju ke lajur 2. Nah, kenapa tidak bisa maju? Karena sudah ditahan oleh benteng. Karena kalau maju, bentengnya akan dimakan. Oke, pion dimakan. Nah, di sini. Nah, ini kudanya tidak bisa bergerak. Ya, karena kudanya pin benteng ya. Nah, ini tujuannya merah tadi memajukan pion. Ya, untuk menahan serangan hitam yang di sebelah sini, di sebelah kiri merah. Oke, lanjut. Kemudian hitam pion 9 maju 1. Ya. Kemudian merah pion 7 maju 1. Nah, di sini tujuannya untuk membuka langkah kuda
ya, langkah kuda di lajur 7, ya, untuk menambah kesempatan untuk menyerang, ya. Ya, kemudian pion hitam memakan pion merah, ya, dimakan oleh benteng. Nah, oke. Ya, kemudian gajah hitam merespon dengan gajah 7 maju 5. Nah, ini maju 5 untuk melindungi cannon di sini. Bila nanti suatu waktu kuda yang di lajur 1 hitam maju ke lajur 2, ya. Oke, nah, kemudian langsung kuda 7 maju 6, ya. Nah, ya, kemudian direspon oleh hitam dengan kuda 8 maju 7. Kemudian benteng 1 maju 1. Ya, di sini untuk mengeluarkan benteng, ya. Ya, untuk menambah tekanan dan juga mendapatkan tempo, ya. Karena kalau benteng berlama-lama di sarangnya itu kita bisa kalah tempo, ya. Kalau kita sebagai penyerang itu harus dengan cepat keluarkan semua amunisi yang kita punya, ya, jangan sampai terlambat seperti itu, ya. Kemudian hitam menyusun pertahanan dengan advisor 6 maju 5, ya. Di sini karena ada celah dengan menekan cannon agar tidak sejajar lagi dengan cannon yang di sebelahnya, cannon 2 agar tidak sejajar lagi dengan cannon 8, ya. Oke. Ya, kemudian cannon karena diancam, cannon 2 maju 3 langkah. Ya, baru kita tekan kuda ini. Kuda baru merah menekan kuda di lajur 7, kuda hitam di lajur 7. Ya, oke. Ya, kemudian dilindungi oleh benteng 9 ke samping 7. Ya, karena sudah dilindungi, kita biarkan saja dulu. Kemudian kita kembali ke lajur ini. Benteng 7 mundur 3. Ya, kemudian cannon hitam menghindar, cannon 2 mundur 1. Nah, kemudian kita tambah serangannya dengan kuda yang lagi 1, ya, sesuai nama opening kita, opening kuda. Kita serang bertubi-tubi dengan kuda. Dengan kuda 3 maju 4, kuda merah 3 maju 4. Ya, kemudian direspon dengan pion, ya, direspon dengan pion 7 maju 1. Nah, di sini ada dua opsi. Apakah kita memakan pion terlebih dahulu atau memakan kuda terlebih dahulu? Nah, kira-kira mana langkah yang terbaik? Nah, oke. Jika kita memakan kuda terlebih dahulu, nah, ini makan kuda terlebih dahulu, kita tidak mempunyai kesempatan untuk menjebak lawan, ya. Jadi kita di sini gunakan kesempatan untuk menjebak lawan. Nah, kita pancing ini cannon di lajur 8 agar mau memakan ini. Ya, sebenarnya jika dimakan dengan menggunakan gajah, maka hitam aman, ya. Ya. Jadi sebenarnya sama saja kita makan pion dulu atau kuda dulu. Sebenarnya akhirnya sama, namun jika hitam teliti maka akhirnya pasti sama. Tapi jika hitam tidak teliti,
maka kita ada kesempatan untuk menjebak hitam ya. Oke. Nah, kita coba saja. Ya, kemudian dimakan. Nah, di sini kalau hitam menggunakan menggunakan gajah, maka hitam masih aman. Nah, kalau menggunakan meriam, merah ada kesempatan untuk menjebak ya. Oke, kita coba lanjut. Apakah yang akan direspon oleh hitam? Ya, ternyata hitam merespon dengan menggunakan cannon ya, cannon 2 samping 7. Oke, kesempatan bagi merah. Nah, kemudian merah memakan kuda ya, kuda memakan kuda 3 ya, kemudian benteng maju 2 memakan kuda ya. Nah, di sini kita menjebak ya. Nah, sebenarnya masih bisa ditanggulangi ya, namun ini cukup membuat hitam berpikir keras ya. Dan kalau salah langkah, maka kita bisa mendapat meriam. Nah, apa langkah terbaik bagi hitam? Ya, betul sekali. Hitam harus memundurkan gajah. Jangan langsung pasrah memberikan meriam secara gratis ke musuh ya. Oke. Ya, karena sudah dibuka gajahnya, kita harus makan ya, supaya tidak rugi pergerakan kita. Oke. Ya, kemudian benteng hitam makan cannon. Oke, kemudian cannon 2 diancam oleh benteng, pindah ke 5. Oke, kemudian cannon hitam 7 samping 5. Nah, ingin menyeimbangkan serangan juga. Kemudian benteng 1 samping 3. Nah, ini untuk mengancam gajah sekaligus mencari tempo. Nah, gajah kembali ke lajur 5 ya, kemudian benteng 3 maju 5. Nah, di sini mengancam pion ya, pion di 5, pion hitam 5. Oke, kemudian benteng 1 samping 2 keluar dari sarangnya. Oke, kemudian benteng 3 memakan pion 5. Kemudian karena cannon diancam ya, kemudian cannon hitam mengadu ya, diadukan dengan cannon merah ya, kemudian dimakan oleh gajah di 3. Jadi gajah 3 maju 5 memakan cannon ya, kemudian benteng 2 maju 4 ya, pion 5 maju 1 ya. Di sini pentingnya pion ini untuk maju sebagai nilai tambah ya, karena kondisi kita itu seimbang dari perwira, sama-sama punya 2 benteng dan 1 kuda, namun kita unggul di pion ya. Jadi pion ini harus kita majukan sampai seberang agar menjadi kekuatan tambahan ya, nilai tambah ya. Kita harus memanfaatkan kelebihan pion yang kita punyai. Oke, kemudian benteng 2 samping 6 menahan kuda sekaligus mengancam kuda. Namun di sini hitam menggunakan langkah yang sia-sia ya, karena kuda ini tidak bisa diancam dari depan ya, karena pion ini akan maju. Pion maju maka sekaligus mengancam benteng dan
Dan kuda ini dilindungi oleh benteng merah di lajur 7 ya. Jadi benteng hitam membuang tempo dengan pindah ke depan kuda. Oke, kemudian benteng 6 mundur 2, ingin merapatkan barisan ya. Ingin menambah kekuatan bertahan ya. Karena yang di kanan hitam ini atau di kiri merah sudah disusun pertahanan. Nah, tinggal pertahanan di kiri hitam atau di kanan merah yang masih kosong. Jadi hitam membentuk pertahanan 2 benteng ya. Oke, kemudian advisor 6 maju 5. Ini tujuannya juga untuk menyusun pertahanan ya. Karena ini cukup riskan juga. Advisor di 4 ini cukup riskan untuk dimakan oleh benteng di lajur 6 hitam ya. Oke. Kemudian kuda 1 maju 2. Hitam mulai ingin menyerang. Merah juga menyerang. Kuda 4 maju 3 ya. Kemudian benteng 8 maju 1, ini untuk mempin kuda ini supaya tidak bisa bergerak. Karena di sini ada benteng. Namun sebenarnya itu juga sia-sia ya. Karena benteng ini juga dilindungi oleh pion ya, tapi tujuannya tidak lebih adalah biar benteng ini tidak pindah ya, supaya masih diam dulu di sini ya. Oke, nah di sini merah melangkah dengan memakan gajah ya, gajah di 5. Nah, kira-kira apakah langkah merah ini bagus? Ya, bagus ya. Karena merah mempunyai keuntungan memakan gajah ya. Setelah memakan gajah, maka benteng ini juga akan diancam oleh benteng merah ya. Benteng hitam ini diancam oleh benteng merah. Sekaligus kuda juga memakan gajah ya. Nah, jika benteng hitam 6 ini memakan kuda merah di 5, maka benteng hitam di 8 juga akan dimakan oleh benteng merah. Jadi merah di sini punya keuntungan 1 perwira ya. Jadi apapun langkahnya yang akan direspon oleh hitam, merah akan unggul 1 biji ya, entah itu benteng atau gajah ya. Ya, bagaimana respon terbaik dari hitam? Oke, coba pikirkan. Ya, tentu dengan mengorbankan gajah ya, biarkan gajah mati daripada benteng yang mati. Ya, maka benteng harus dimakan. Nah, kalau sudah benteng dimakan, apa langkah merah? Ya, sekat dulu ya, untuk menyelamatkan kuda ya, supaya tidak gratis. Oke, kemudian raja berpindah ke 6. Nah, disinilah letak fungsi dari memajukan advisor 6 ke 5, advisor merah 6 ke 5 ya. Ya, karena di sini posisi benteng hitam ini sangat bagus ya, dia langsung lurus ke advisor 4 ya. Jadi setelah raja pindah di sini, kalau tidak ada advisor 5, ini advisor ini bisa langsung dimakan ya. Oke, kemudian
makan benteng. Nah, di sini kita punya merah punya keunggulan satu pion yang sudah maju ya. Ya, di sini kuda hitam mundur, kuda hitam 2 mundur 3. Ya, tujuannya untuk mengancam pion merah di 5. Nah, kemudian pion merah mengorbankan diri di lajur 5 ya, maju 1 ya. Pion 5 maju 1 ya. Nah, di sini pengorbanan ini perlu dilakukan juga karena pertahanan hitam ini juga cukup solid ya. Jadi masih agak susah ya. Jadi salah satu caranya yaitu sebenarnya banyak ada caranya. Salah satu cara yaitu dengan mengurangi kekuatan pertahanan hitam ya. Kita dengan mengadu salah satu biji kita juga, karena kita juga masih unggul 1 perwira ya. Kalau masih unggul 1 perwira masih bisa. Oke. Nah, kemudian dimakan oleh gajah. Ya, setelah kuda dimakan, nah, kita dapat mempin ini gajah ini ya. Karena gajah ini kalau gajahnya tidak pindah, kita akan langsung adu benteng dengan benteng ya, untuk mengurangi kekuatan hitam ya, agar kita lebih mudah untuk menyerang. Oke. Nah, di sini hitam pindah ya, benteng 6 samping 7. Ya, itu sebenarnya benteng 6 sampai 7 itu sebuah langkah yang ingin gimana ya, langkah putus asa mungkin ya, atau sekedar mencari tempo atau mengulur waktu ya. Tapi sebenarnya tujuan merah itu tetap untuk mengadu ya, mau pindah kemana tetap akan diadu ya. Kemudian dimakan oleh hitam juga ya, dimakan oleh kuda. Nah, sekarang kita seperti tujuan awal tadi, kita ingin mengadu untuk mengurangi pertahanan lawan ya. Nah, cara itu biasanya digunakan saat kita memang unggul 1 perwira ya. Jangan kalian kondisi seimbang atau kondisi seimbang sih masih bisa ya, tapi itu peluangnya juga masih 50-50. Tapi kalau kondisi kalian kurang perwira, kalian mengadu juga kesempatan menangnya juga kecil ya. Mungkin kesempatan seri masih bisa, tapi kalau menang kayaknya agak kecil ya, jika lawannya hebat atau teliti ya. Nah, jika sudah unggul 1 perwira, maka tidak ada salahnya kita mengurangi kekuatan musuh ya, dengan mengadu biji-biji yang tidak punya ya. Oke, di sini kita unggul 1 kuda. Nah, dan pion hitam ini juga sudah mati ya, tidak bisa bergerak dan tidak ada yang bisa melindungi. Jadi kita harus makan dulu pion hitam. Oke, di sini hitam tidak bisa bergerak yang lain ya, kecuali advisor dan raja. Ya, pion hitam sudah dimakan oleh merah. Nah, kemudian sekarang kita akan membuat checkmate dengan menggunakan pion dan kuda. Apakah bisa? Jawabannya bisa ya. Walaupun di sini raja masih punya 2 advisor ya, masih bisa. Oke, gimana caranya ya? Oke. Kuda 6 mundur 3, kemudian advisor 6 maju 5, pion 1 maju 1, advisor 5
mundur 6. Di sini hitam tidak punya langkah yang lain ya. Kemudian pion 1 maju 1. Ya, advisor 6 maju 5. Ya, kuda 3 maju 2. Advisor 5 maju 6. Ya, kemudian kuda 2 maju 4 skak. Oke. Hanya punya satu jalan ya. Jalan raja 5 maju 1. Ya, kemudian kuda 4 mundur 5. Ya. Kemudian kuda raja 5 samping 4. Ya, pion 1 maju 1. Ya, pion 4 maju 5. Ya, kemudian pion kuda 5 maju 7 skak. Ya, kemudian raja 4 mundur 1. Ya, kemudian kuda 7 maju 8 skak. Nah, di sini raja sudah terjebak ya, karena tidak bisa kanan kiri lagi, jadi harus menggerakkan advisor. Oke, kemudian pion 1 maju 1. Nah, di sini rahasianya. Nah, tempatkan pion ini di lajur ini ya, lajur kedua, di lajur kedua sebelum di lajur kedua musuh ya. Ya, di sini tempatkan pion karena lajur ini lajur yang paling bagus untuk pion ya. Oke, hanya bisa menggerakkan advisor. Nah, di sini gajah 7 maju 9 untuk merah. Tujuannya untuk mengatur tempo ya. Ya, setelah raja 4 samping 5 masuk ke dalam. Ya, kita gerakkan pion 1 samping 2. Kemudian raja 5 mundur 1. Nah, baru kita menggunakan bantuan raja kita ya. Raja 5 samping 6 untuk membatasi garis dari sini, garis lajur 4 dari hitam. Oke, kemudian raja 5 maju 1. Nah, kemudian pion 2 samping 3. Raja 5 maju 1. Nah, kemudian skak. Kuda 8 maju 6 skak. Ya, untuk membatasi ini. Untuk membatasi raja maju ke kotak ini, kotak yang di atas ya, karena pion ini sudah di garis 2 ya. Jadi dilanjutkan dengan ya, sekaligus juga melindungi pion supaya bisa skak di sini. Pion 3 samping 4 ya, kuda ini bisa melindungi pion. Ya, hanya langkah ini yang bisa dilakukan oleh hitam. Kuda 5 mundur 1. Ya, kemudian kuda 6 mundur 5. Ya, tujuannya untuk benar sekali sekak di sini. Ya, sekak di 3. Lajur 3 ya. Kuda 5. Kita ulangi. Oke. Ya, kuda 6 mundur 5. Tidak ada langkah yang bisa dilakukan oleh hitam kecuali advisor maju ya. Karena raja sudah tidak bisa maju lagi dan sudah tidak bisa ke lajur 4 juga. Jadi hitam advisor 6 maju 5. Nah, kemudian kuda merah, kuda 5 maju 7 skak mat ya. Oke, seperti itu. Ya, itu tadi
pertandingan dengan menggunakan opening kuda ya. Di sini dilawan dengan cukup alot juga ya dari hitam ya. Ya, namun dengan langkah yang baik, opening yang tepat dari merah, maka merah juga bisa memenangkan pertandingan ya. Ya, jadi itu contoh dari pertandingan dengan menggunakan opening kuda dan juga beberapa strategi di dalam pertandingan untuk memenangkan pertandingan ya. Salah satunya tadi saya rangkum, yaitu jika pertahanan lawan juga cukup kuat, namun kita unggul perwira, kita bisa mengurangi kekuatan lawan dengan ya mengadu ya. Oke, itu strategi di tengah ya, di dalam permainan. Juga di akhir permainan kita bisa menggunakan kuda dan pion untuk skakmat raja ya, bisa seperti itu. Tapi kita juga butuh bantuan raja kita, seperti itu. Oke, nah bagaimana kawan-kawan? Semoga video yang saya tampilkan ini dapat dimengerti dengan baik dan bermanfaat untuk kalian ya. Baik, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen jika ada yang ingin ditanyakan. Dan tunggu video selanjutnya.